Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama dengan Menteri Kelautan dan Kepala Staf Angkatan Laut meresmikan kampung bahari Nusantara di berbagai daerah yang dilakukan pada simbolik di Pulau Jawa ini. Ini dalam rangka meningkatkan daerah-daerah pesisir untuk investasi mengembangkan ekonominya, karena memang dari apa yang kita perhatikan bahwa kebanyakan kampung-kampung miskin, terutama miskin ekstrim, itu memang berada di daerah pesisir. Ya, karena itu kampung bahar ini perlu dibangun dan diperdayakan. Juga stunting. Jadi kalau memberantas kemiskinan ekstrim dan stunting itu berarti harus kuncinya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir. Dan di sini Angkatan Laut mengambil peran dengan program yang sangat bagus, yaitu namanya Kampung Bahari Nusantara ini. Dan itu saya memberikan apresiasi dan mendukung upaya-upaya itu. Dan sekarang baru dikembangkan di 68. Nah, kita harapkan terus. Padahal memang ada berapa? Kameranya 12 ribu. kameranya palanya masih Ya, 12.000 yang pesisirnya. Mudah-mudahan kita untuk kemiskinan, ya. Kalau kemiskinan ekstrim kita insya Allah 2024 sudah selesai. Karena menurut World Bank hanya tinggal 1,5%. Kita 2 tahun ini kita kebut, insya Allah akan selesai. Tapi kemiskinan yang dalam arti bukan ekstrim, kemiskinan biasa, itu akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Tapi melalui upaya-upaya KBN dan juga yang lain-lainnya, saya kira itu juga programnya Menteri Kelautan juga punya program yang dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir melalui budidaya ikan ataupun ikan tangkap, ini juga sedang dikembangkan. Terima kasih. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin kita batasi 3 karena waktunya sangat terbatas. Silakan, mungkin Nina, silakan. Pak, saya Nina dari Harian Kompas. Pak, tadi Bapak dalam sambutan menyampaikan bahwa ada yang harus diperhatikan lebih serius, yaitu soal kerusakan ekosistem laut dan perubahan iklim. Jadi perintah Bapak kepada jajaran apa mengenai itu? Iya, saya kira kita harus mulai memperhatikan soal perubahan iklim ini. Kan ini kita punya komitmen untuk membangun supaya bahkan di 2060 itu zero net, ya. Kemudian kita melakukan berbagai upaya, termasuk juga penanaman mangrove di pantai-pantai. Kemudian juga tentu soal energi, ya, kita kemudian juga langkah-langkah lain lah yang menyangkut masalah, ya, mengenai masalah perubahan iklim ini. Kita menjaga supaya tidak ada pengerusakan lingkungan. Nah, itu semua bagian daripada menjaga perubahan iklim. So, dampaknya banyak pulau-pulau yang kemudian hilang, ya, akibat daripada perubahan iklim itu. Dan ini menjadi masalah serius, menjadi masalah global. Berarti aparat harus lebih tegas ya Pak? Ya, harus lebih tegas sekarang ini, karena kita memang tetapi tetap kita juga tetap memperhatikan ekonomi masyarakat. Kira itu. Pak, Oke, terkait mohon SEA izin Games juga, Bapak. Pak, Indonesia kan sudah mendapatkan 70 medali emas saat ini. Jadi lebih sedikit dari yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo. Terus juga timnas sepak bola kita akan masuk ke final besok.
harapan Bapak untuk timnas juga untuk atlet-atlet di SEA Games seperti apa sih Pak? Ya untuk timnas tentu aja kita menang di final. Ya kan begitu. Amin, amin, amin. Ya, itu dan apa mungkin saja. Sebab seringkali kita dengan Vietnam kan sering menang dan kalah. Sekarang kita menang. Dengan Thailand juga sering menang dan kalah. Sekarang harus menang. Itu saja. Jadi pesannya menang ya? Pesannya menang. Nah, kalian doa semua. Kemudian mengenai medali sudah bagus dari target, lebih dari target. Tapi peringkat memang masih di peringkat 3. Nah dulu kita pernah peringkat 2. Nah kita harapkan terus buru aja. Kalau masih ada waktu medali emas dan minimal kita coba bisa mempertahankan yang 3 tapi bisa naik peringkat lagi peringkat 2 dan itu harus ada upaya yang serius dan itu ya sangat apa bisa mungkin sangat bisa ya saya kira itu. Mohon izin Bapak, satu lagi Pak, mohon izin Bapak. Mana? Siapa? Dari? Izin, Rifki dari FIFA Pak. Oke. Mungkin lebih tepatnya mohon izin Bapak Wapres untuk saya bertanya untuk Bapak Kasal karena ini kan bicara tentang Kampung Bahari Nusantara ini kan ada beberapa klaster ya, hari ini klaster pendidikan diresmikan, klaster kesehatan, ada klaster ekonomi dan satu lagi kan yang juga cukup penting yaitu klaster pertahanan. Nah pertanyaannya pertama, dari 68 Kampung Bahari Nusantara ini ada berapa titik untuk klaster pertahanan yang juga diresmikan. Nah, tadi juga Bapak Wapres menyampaikan bahwa kurang lebih ada belasan ribu pulau yang memang harus menjadi konsen kita untuk dalam konteks pembangunan Kampung Bahari Nusantara. Nah, terkait dengan pertahanan, Singkat, Mas. Untuk klaster pertahanan ini nantinya masyarakat akan diapakan untuk yang dijadikan titik-titik klaster pertahanan, mungkin itu. Terima kasih Bapak Kasal. Baik, terima kasih. Untuk saat ini memang Kampung Bahari Nusantara ini baru 68. Ini juga dari pangkalan-pangkalan Angkatan Laut yang kelas A dan kelas B. Nah nantinya untuk klaster pertahanan tentunya diutamakan untuk pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Nah kenapa itu penting? Karena itu terkait dengan wilayah kedaulatan. Nah di beberapa pulau terluar memang sudah kita tempatkan pasukan ya, ada marinir, ada angkatan darat, gabungan antara marinir dan angkatan darat. Dan di beberapa pulau yang tidak ada penduduk itu kita tempatkan pasukan marinir. Nah ini juga untuk menjaga kedaulatan wilayah terutama di perbatasan. Sedangkan yang ada penduduknya itu dia membina masyarakat untuk juga aware terhadap sense of defense. Jadi dia tahu bagaimana wilayah negara, batas-batasnya seperti apa, dan dia melaporkan apabila terjadi hal-hal yang terkait dengan kegiatan ilegal, terutama yang melanggar wilayah garis kedaulatan. Itu kira-kira. Oke, waktunya rupanya terbatas, tidak bisa diperpanjang lagi. Protokol memberi sinyal pada saya sehingga tidak bisa. Satu lagi Pak izin. Terakhir satu ya, singkat aja ya. Saya Fauzia di Republika Pak, ingin bertanya terkait ini kan terjadi gangguan layanan di Bank Syariah Indonesia Pak selama sepekan terakhir ini Pak. Nah instruksi dan himbauan Pak Wapres agar situasi normal kembali dan masyarakat tetap percaya menggunakan perbankan syariah, mengingat kita sedang fokus untuk ekonomi dan keuangan syariah. Ya, saya kira ini pengalaman yang kurang bagus ya, sampai terjadi hang. Karena itu saya minta BSI membenahi sistem teknologinya supaya tidak terjadi lagi, dan sekarang secara cepat untuk mengembalikan, dan mudah-mudahan ini tidak merusak kepercayaan ya. Dan saya dapat informasi sudah pulih, tapi memang harus terus kedepannya dijaga. Dan bukan hanya BSI, saya kira bank-bank syariah yang lain juga harus antisipatif, juga bank-bank lain, semua perbankan kita, bahwa hal seperti itu bisa saja terjadi. Dulu juga pernah
Kalau nggak salah Bank Mandiri juga pernah mengalami. Karena itu pada seluruh bank dari A maupun yang konvensional supaya lebih siap untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembajakan dari luar. Kira-kira itu. Oke.